THR kita kapan dibayarin ya? Gaji kita jadi dibayar full nggak ya? Apakah bulan depan kita gajian? Nah kan saya nanya juga ya, ini impactnya apa sih kenaikan dolar ini? Pak Profesor Bambang Brojonegoro yang dia takutkan adalah PHK yang terjadi. Baru selesai lebaran, sampai di kantor banyak juga teman-teman ternyata yang ngeluh, THR kita kapan dibayarin ya? Gaji kita jadi dibayar full nggak ya? Apakah bulan depan kita gajian? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang pada saat liburan lebaran kemarin itu mungkin ada di pikiran tapi tidak terucapkan. Karena kalau diucapkan mungkin orang juga ngebalesnya bingung ya. Misalnya nih, mau sungkeman, udah lagi giliran sungkeman, kira-kira bulan depan masih gajian nggak ya? Kan orang-orang jadi patudenik tuh, panik. Lah, emang kenapa lo? Mau terancam dipecat atau gimana? Mau di PHK atau gimana? Kan? Tapi itulah kondisinya teman-teman. Jadi memang sebelum lebaran itu kan banyak di PHK. Sritex, Yamaha, banyak banget tuh. Terus kemarin tuh saya lihat, saya baca tuh ada apa tuh ya? Yuhing apa Yuhong tuh? Perusahaan tuh. Dari Cina deh. Ada karyawannya nuntut demo. Terus dia bilang tutup. Kantor ini tutup, pabriknya tutup, ditutup beneran. Pusing. Jadi memang gimana ya? Kondisi keuangan sih emang kalau kata Pak Prabowo, saya bacain nih. Kata Pak Prabowo nih. Mana tuh? Kata Pak Prabowo. Mana ya? Saya sendiri yang nyatet, saya sendiri yang lupa ini. Kalau kata Pak Prabowo, oh ini pertanyaannya Bang Lalu nih. Akan ada perlambatan, tapi nanti kita akan kejar. Memang ada hambatan-hambatan tapi kita bisa lah kata Pak Prabowo. Jadi memang teman-teman, Trump sebelum, ini kalau istilahnya Bang Lalu ya, Trump itu memberikan hadiah lebaran ke Indonesia, penaikan tarif impor 32%. Sudah banyak para ekonom yang membahas itu. Pak JK membahas, Pak Khotib Basri, Pak Dede ya membahas. Banyak ekonom-ekonom juga membahas. Nah kalau saya tuh bukan ekonom kan ya, tapi saya memandang serius masalah ekonomi ini. Karena Pak Prabowo kan pernah bilang begini nih Pak Prabowo nih, ini bikin deg-degan juga. Saya nggak terlalu takut dengan pasar modal. Nah 8 April lalu pada saat pasar modal kita dibuka itu langsung turun anjlok minus 9%. Langsung dihentikan sementara tuh 9%, kan aturannya cuma 5% dihentikan, 9% dihentikan. Terus dolar itu 17.200. Tadinya sempat 17.300. Dikit lagi masuk sendal swallow tuh. Sendal swallow tuh 19.000. Ini dolar, 1 dolar itu 17.200-an. Nah kan saya nanya juga ya, ini impactnya apa sih kenaikan dolar ini? Banyak ekonom yang mengatakan bahwa, saya ngobrol juga dengan penasehat khusus Presiden Prabowo, Pak Profesor Bambang Brojonegoro, yang dia takutkan adalah PHK yang terjadi. Kenapa? Kalau harga dolar naik, kan banyak banget produk-produk manufaktur kita itu bahan bakunya datang impor dari luar negeri. Itu bayarnya mesti pakai dolar. Kalau bayar pakai dolarnya kemahalan, dia nggak bisa datangin impor. Kemudian, kalaupun bisa, dijualnya mau berapa? Sementara daya beli masyarakat itu berkurang. Jadi nggak bisa belanja. Nah, itu yang ditakutkan ada PHK-PHK. Sementara sebelumnya sudah ada PHK. Pusing. Teman-teman yang angkatan 98 pasti masih ingat. Beberapa kegiatan pengajaran di dalam universitas itu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, teman-teman yang kuliah di universitas atau di fakultas kedokteran, itu banyak sekali bahan-bahan laboratoriumnya dan alat-alatnya itu yang diimpor. Harganya jadi mahal kalau pakai dolar. Wah, nggak semua orang suka. Apa nggak semua orang merasa merana kalau dolarnya naik terus? Orang-orang tambang itu pasti bahagia. Yang ekspor nikel, batu bara. Iya, tapi yang bahagia itu berapa gelintir. Yang lain-lain kan bisa jadi justru merasakan ketidaknyamanan. Saya ngerasain teman-teman waktu 98 tuh makan 2.500 jadi 15.000. Kenapa? Karena harga ayamnya jadi mahal. Harga ayam kenapa mahal? Karena pakan ternak itu rata-rata tuh banyak masih yang dari impor gitu. Saya ngomongin impor-impor dolar-dolar di telepon. Saya jadi deg-degan. Jadi gimana ya saya ngomongnya ya? Mungkin ada baiknya kita irit-irit lah, nggak terlalu jor-joran ya. Saya sempat nanya sih sama teman saya yang ahli ekonomi. Ini kira-kira suku bunga nih bisa naik lagi nggak? Kan kita kan pernah kalau nggak salah suku bunga kita tuh sampai 40%. Jadi orang-orang yang nyicil-nyicil kayak saya nih, namanya dosen ya, kan kita masih nyicil ya. Itu tiba-tiba bunganya jadi tinggi. Kan kita nggak bisa bayar cicilan ya. Terus ada juga yang ngajarin begini ke saya. Hen, sekarang itu cash is king. Jadi
sebaiknya teman-teman tuh punya cash aja, pegang cash. Karena kalau dalam kondisi krisis, yang punya cash itulah yang bisa hidup. Jadi kalau misalnya ada uang-uang lebih, ya nggak usah beli rumah dulu, tapi dipegang. Karena para orang kaya juga begitu. Yang paling penting tuh kita efisien. Kenapa? Negara aja yang uangnya triliunan, yang utangnya juga triliunan, itu juga efisiensi. Jadi kita ini yang gajinya masih 50-60 juta juga harus efisien lah. Apalagi yang gajinya 100-120 juta juga efisien. Apalagi masih 10-11 juta, lebih efisien lagi. Kalau yang 5-6 juta, saya yakin emang udah efisien itu setiap bulan, gak usah diomongin. Jadi harus diirit-irit teman-teman. Saya tuh sebetulnya begini, saya dapat tugas ngomong tentang ekonomi oleh produser Satgas Kritik ini. Saya juga bingung gitu. Jadi akhirnya saya berkeluh kesah, karena emang saya bukan ahli ekonomi kan. Jadi saya deg-degan aja. Tapi yang jelas jangan sampai ada PHK lagi. Harga-harga juga jangan terlalu mahal-mahal. Tapi memang satu yang menurut saya kekurangan pemerintah itu. Baik pemerintah maupun Bank Indonesia itu belum menyampaikan loh hal-hal terkait dengan pelemahan rupiah terhadap dolar. Kemudian negara juga belum menyampaikan apa saja sih yang harus dilakukan oleh rakyat bila akan datang krisis lagi. Walaupun saya tahu, wah nanti terjadi kepanikan Hen kalau dikasih tahu dari sekarang. Tapi cash is king itu menurut saya perlu dipertimbangkan teman-teman. Jadi kalau bisa emang pegang cash lah. Ya semoga Indonesia lebih baik lagi dan baik-baik aja dan kita tidak ada krisis. Ada yang bilang begini sih, Hen, tahu nggak bedanya krisis 98 dengan yang sekarang kenapa? Apa? Waktu 98 dari 2000 kita dolar, 1 dolar sama dengan 2000 rupiah. Terus tiba-tiba jadi 16.000. Sekarang pelan-pelan tapi 17.000, lebih dari 17.000. Terus saya tanya balik, maksud lo apa? Dia juga nggak bisa ngejelasin, tapi saya bikin polling. Bila dolar terus menerus menguat dari rupiah, maka apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat itu? Tahu nggak jawabannya? Paling banyak memprediksi para pejabat-pejabat itu lebih banyak ngumpulin dolar. Pesan saya itu aja deh, kita efisiensi, irit-irit sambil menunggu Indonesia akan lebih baik. Kalau saya ngomong Indonesia gelap, nanti Pak Prabowo marah. Karena Pak Prabowo kemarin udah bilang, kalau Indonesia gelap, ayo dong kita kerjasama, dibuat jadi terang. Saya setuju sama Pak Prabowo. Marilah kita buat ini jadi terang, seperti studio ini, terang. Terima kasih. Saya Henry Satrio di Satgas Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.